Halo, gue Panji Saputra. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment di YK Entertainment Kudus YouTuber. Oke? Jangan lupa tuh. Hai, jangan lupa buat kalian semuanya wajib subscribe, like, dan komen di channel YouTube YK Channel. Oke? Oke guys, ketemu lagi bareng gue di sini Ewing. Kita lanjutin untuk topik tentang mencari pekerjaan ya guys ya. Setelah kemarin gue share tentang biar lolos interview, sekarang gue pengen nge-share tentang kita pengen jadi senior yang bagaimana sih seandainya kita udah masuk pabrik, nanti ke junior, langkah kita yang bagaimana, pelit ilmu atau mungkin kita share ilmu sebanyak-banyaknya ya guys ya. Di lapangan ada dua tipikal senior guys. Yang pertama senior yang mereka suka berbagi ilmu dengan juniornya. Yang kedua senior yang pelit banget bagi ilmu ya. Bahkan nggak pernah sama sekali mereka itu bagi ilmu ke juniornya. Junior disuruh jalan sendiri, disuruh browsing dan lain sebagainya, cuma dikasih katalog, dikasih manual book ya. Itu salah besar ya. Jadi buat yang kita bahas yang pertama dulu, menjadi senior yang humble dan suka ngajarin yang juniornya, itu bagus guys. Karena suatu saat kalau kita nggak masuk atau mungkin nggak ada kita lagi bepergian, izin dan lain sebagainya, itu bisa dikerjain sama junior kita ya. Jadi manfaatnya adalah itu guys, kalau kita perbanyak kasih ilmu ke junior kita, junior kita juga bakalan bisa mandiri kalau kita tinggal, kalau kita lagi sakit atau mungkin tugas keluar kota. Nah jadi banyak peluang ke kita. Seumpama ada tugas keluar kota yang dipilih kita, junior kita masih bisa nih membackup kita gitu ya. Jadi manfaatnya itu guys yang pertama. Yang kedua adalah jika suatu hal yang terjadi fatal, itu si junior bisa inisiatif atau improvisasi sendiri. Karena dia sudah tahu sistematisnya, proses kerjanya, ada kerusakan, terus si junior inisiatif sendiri dan mengambil tindakan yang tepat ya. Kalau seandainya kita nggak kasih pelajaran ke dia, nggak kita kasih ilmu ke dia, nggak kita bekalin ya guys ya, si junior ini nggak bakalan bisa troublemaker-nya bisa diselesain ya guys ya. Jadi manfaatnya itu. Kalau menurut gue sih itu ya. Yang tipikal yang kedua senior yang mereka pelit ilmu ya. Pelit ilmu entah itu alasannya apa, mereka nggak bisa menjelaskan. Kadang orang pinter dipakai diri sendiri tapi nggak pinter buat nge-share ke orang lain ya. Kebanyakan sih ada tipikal yang itu, pribadinya dia introvert, sebenarnya pengen ngasih pelajaran, ngasih bimbingan ke junior, tapi dia nggak bisa ngomongnya gitu ya. Ada yang kedua yaitu tipikal senior, dia sebenarnya tahu dan bisa mengajari tapi nggak mau karena takut untuk ilmunya dicuri, nanti bisa disaingin dan lain sebagainya. Bullshit. Itulah adalah senior yang paling bodoh di dunia. Kalau berpikiran ya udah gue biarin aja lah, ntar juga bisa belajar sendiri. Dan kalau gue kasih ilmu, nanti gue bisa disaingin dong. Senior-senior yang berpikiran kayak itu, mereka bakalan tergerus oleh waktu karena kepelitan dia nge-share ilmu guys. Jadi jangan pernah berpikir untuk menjadi senior yang pelit ilmu ke juniornya ya. Itu merugikan diri sendiri. Kalau nggak di-share ke juniornya, nanti kalau ada kerusakan, junior nggak bisa menanganin dan bolak-baliknya ke kita ya. Memang sih kita yang dapat nama baik, kok dia lagi yang bisa nyelesain. Ya jelas dong bisa nyelesain. Orang si juniornya nggak pernah dikasih ilmu ya, cuma dikasih katalog, manual book, suruh belajar sendiri. Itu orang yang terbodoh di dunia ya guys ya. Jadi sesama mencari nafkah harusnya ya itu saling mensupport, saling ngasih pelajaran buat junior kita. Entah itu junior kita seorang leader ya, leader yang baru masuk kan dia nggak tahu apa-apa.
banyak kan yang di lapangan itu gitu guys. Ada leader baru masuk gak tahu apa-apa, si junior ini yang maintenance, teknisi dan sebagainya, terus mencuekin ya. Nah kamu kan lulusan sarjana, harusnya tahu dong. Salah besar. Sarjana bukan berarti si leader yang baru masuk ke lingkungan perusahaan tersebut tahu semuanya tentang divisi yang dia masukin tersebut ya. Jadi pola pikir tersebut adalah orang yang salah ya. S1 nggak segalanya ilmunya masuk semua. Kadang S1 manajemen, S1 teknik ya. Kalau S1 teknik digituin sih it's okay ya. S1 kok nggak tahu apa-apa ya. Tapi kan dia megangnya ke manajemennya ya. Jadi ada sekat-sekat yang memang harus terpisahkan. Tapi si leader tersebut juga harus mampu menguasai semua divisi, semua bagian dalam divisinya tersebut. Jadi kalau ada leader baru yang masuk ke lingkungan perusahaan, kita support. Kadang sharing bareng, atau mungkin kalau perlu kasih masukan. Kalau dia sering nanya ke kita dengan maksud mencari ilmu, ya welcome aja, kita kasih ilmu ke leader yang baru ya. Siapa tahu dia mengimprove menjadi kerjaan kita kan makin ringan ya. Kalau leader baru nggak tahu apa-apa, dia nggak bisa improvisasi, nggak bisa innovation. Jadi pekerjaan kita selama yang berat ya berat ya. Jadi kalau leader baru ini banyak pengetahuan dari juniornya, dan dia berpikir ya, karena banyak waktu luang, karena di manajemen kan tentang take time ya, tentang seberapa cepatnya sebuah produk itu dibikin. Kita support aja buat leader yang baru masuk dan bertanya-tanya ke kita, why not, kenapa nggak kita jawab, kenapa kita pelit ilmu ya guys ya. Oke, demikian tadi gue share tentang kita harus menjadi senior yang bagaimana di lingkungan perusahaan. Pedit, kita harus menjadi senior yang bagaimana di perusahaan, menjadi senior yang suka sharing ilmu, atau mungkin senior yang masa bodoh ya, takut disaingin ya. Itu terserah kalian, yang jelas gue sudah paparin semua manfaatnya kalau kita menjadi senior yang pelit ilmu atau mungkin senior yang suka ngasih ilmu. Manfaatnya banyak banget ya. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan share.